Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revalinda Puspitasari, NIM 2092000034. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang gangguan interaksi sosial ADHD, di mana materi ini bertujuan sebagai tugas mata kuliah dari anak berkebutuhan khusus. Baiklah, hal yang pertama yang akan saya bahas mengenai pengertian dari ADHD. ADHD adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Hal ini biasanya digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang memiliki 3 masalah. Di antaranya yakni perilaku terlalu aktif atau biasa disebut dengan hiperaktif, perilaku impulsif, dan kesulitan memperhatikan atau konsentrasi. Karena mereka terlalu aktif dan impulsif, anak-anak dengan ADHD sering merasa sulit untuk diterima di sekolah. Poin kedua yakni mengenai karakteristik anak ADHD. Terdapat 3 karakteristik utama gangguan dari ADHD. Yang pertama yakni inatensi atau kesulitan memusatkan perhatian. Yang kedua yakni impulsivitas atau kesulitan menahan keinginan. Dan yang ketiga yakni hiperaktivitas atau kesulitan mengendalikan gerakan. Nah, untuk lebih jelas, perlu halnya diuraikan agar kita dapat mencerminkan dari ketiga karakteristik utama dari anak ADHD. Yakni seringkali gagal memperhatikan baik-baik terhadap sesuatu yang detail atau membuat kesalahan yang sembrono dalam pekerjaan sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Memusatkan perhatian, tidak mendengarkan jika diajak bicara secara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyebab dari anak ADHD. Karena penyebab pada anak ADHD ini ada berbagai macam bentuk. Contohnya seperti disebabkan oleh faktor genetik, di mana faktor genetik tampaknya memegang peranan terbesar terjadinya gangguan perilaku dari ADHD. Nah, beberapa penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa hiperaktivitas yang terjadi pada seseorang anak selalu disertai dengan adanya riwayat gangguan yang sama dalam keluarga, setidaknya 1 atau 2 orang terdekat. Selanjutnya adalah faktor resiko. Resiko terjadi ADHD semakin meningkat bila salah satu saudara atau orang tua mengalami ADHD atau gangguan psikologi lainnya. Nah, gangguan psikologi dan perilaku tersebut meliputi gangguan bipolar, disosiatif, gangguan kecemasan, gangguan belajar, gangguan mood, gangguan panik, dan gangguan-gangguan lain yang dapat menyebabkan anak terkena ADHD. Selanjutnya itu juga bisa disebabkan oleh adanya faktor lingkungan. Nah, penelitian telah menunjukkan kemungkinan adanya korelasi antara gangguan rokok pada risiko ADHD pada keturunan. Sebagai tindakan pencegahan yang terbaik adalah menahan diri untuk penggunaan rokok dan alkohol selama kehamilan. Hal selanjutnya yang akan kita bahas yakni mengenai tipe anak ADHD, di mana tipe anak ADHD itu diantaranya yang pertama sering melakukan kecerobohan atau gagal menyimak hal yang rinci dan sering membuat kesalahan karena tidak cermat. Yang kedua itu yakni sering sulit memusatkan perhatian secara terus-menerus dalam suatu aktivitas. Yang ketiga, sering tampak tidak mendengarkan kalau diajak bicara. Dan yang keempat itu sering menghindar, tidak menyukai, atau enggan melakukan tugas yang butuh pemikiran yang cukup lama. Nah, itu merupakan tipe dari anak ADHD. Dari berbagai macam yang telah dijelaskan mengenai tentang pengertian dari ADHD, tipe ADHD, faktor dari ADHD. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya ADHD adalah suatu kondisi ketika seseorang memperlihatkan gejala-gejala kurang konsentrasi dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkah laku anak yang mengalami ADHD yaitu sulit konsentrasi,
mudah bosan, sulit mengontrol emosi, tidak bisa diam, dan sering asyik dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Baiklah, demikian penjelasan mengenai gangguan interaksi sosial ADHD. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Revarinda Puspitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.